di balik setiap resep dan kemasan obat, seorang apoteker berdiri sebagai penjaga nurani, membimbing setiap pasien melintasi labirin informasi kesehatan. Dengan sentuhan empati dan pengetahuan yang mendalam, mereka merejut kata demi kata dalam konseling obat, mengubah potensi kebingungan menjadi pemahaman yang menenangkan. Nadia, seorang mahasiswa teologi usia 21 tahun, saat berada di kos mengalami sakit kepala, sesak nafas, gelisah, mata kabur, dan beberapa kali mimisan. Ibunya menyarankan untuk periksa ke dokter. Saat ke dokter, dokter menyatakan Nadia mengalami hipertensi esensial, yaitu peningkatan tekanan darah tanpa penyebab yang pasti. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter memberikan resep obat berupa Aliskiren 150 mg satu kali sehari. Berikut ini cerita Nadia, anak muda yang dinyatakan hipertensi melakukan konseling dengan apoteker. Ya nggak bisa, kita mesti ambil obat di apotek. Iya nah. Iya, kemarin kita udah pergi dokter bilang kita darah tinggi kata. Semua udah kemana? Ya begitulah. Mau kata makan? Biar dia boleh sendiri. Om pergi nih. Dadah. Dadah. Ini mau ambil obat dari resep ini. Jadi minta tolong cekatan sama obat. Boleh? Ini obat terasa vaksin ya? Iya, saya sendiri. Pernah pakai atau Belum pernah ya kali ini. Pak bersih sisi konseling dan apoteker. Oh iya. Bisa. Mungkin obatnya bisa juga bisa. Apa? Berapa? 95.000. Iya sih. Oke, guys, silakan pilih di ruang tunggu. Oke. Ini kita tahu bahwa apoteker ada konseling hari. Oh iya, pasti. Siang Bu, ada pasien mau melakukan konseling dari obat resep dari dokter. Oke, nanti sudah masuk saja ya. Baik. Permisi Kak, atas nama Nadia. Oh iya. Nanti sesi konselingnya sama dimulai bisa. Baik. Sebelum memulai sesi konseling hari ini, saya ingin memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya apoteker Alisa. Saat ini saya akan memberikan konseling kepada Anda untuk tujuannya itu supaya penggunaan obat ini dapat maksimal, supaya Anda patuh dan efek terapinya itu dapat berjalan dengan optimal dan memberikan kesembuhan untuk Anda. Baik, sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu, benar ini dengan Nadia? Iya. Usia 21 tahun? Iya. Baik, sebelumnya saya ingin mempertanyakan mengenai informasi yang mungkin dokter berikan kepada Nadia. Jadi apakah dokter ini memberitahukan mengenai kegunaan dari obat ini? Kemarin katanya dokter bilang obat ini untuk menurunkan tekanan darah. Ini dokter menjelaskan tidak mengenai cara penggunaannya, dosisnya berapa kali sehari seperti itu. Kalau penggunaannya katanya 1 tablet 1 hari. Kemudian apakah dokter ingin memberitahukan mengenai harapan setelah Nadia ini minum obat? Harapannya agar supaya tekanan darah bisa normal. Baik, karena dokter sudah menjelaskan tentang cara penggunaan obat, saya akan memberikan konseling lebih mendetail tentang penggunaan obat ini, mulai dari efek samping, terus bagaimana obat ini diminum, kapan diminum, seperti itu ya.
Nah, namun sebelumnya saya ingin bertanya beberapa hal tentang Nadia terlebih dahulu ya. Baik, sebelum kemarin itu apakah ada keluhan yang Nadia rasakan? Keluhan dari saya kemarin, saya merasa agak sakit kepala, terus gelisah, kadang juga sesak nafas, Hanya itu? dan pernah mimisan. Keluhan ini sudah berapa lama Nadia rasakan? Kurang lebih 1 minggu akhir-akhir ini. Nah, apakah Nadia memiliki riwayat penyakit? Tidak. Tidak memiliki riwayat penyakit ya. Sebelumnya Nadia pernah minum obat ini, Alisden? Belum. Kalau untuk riwayat obat atau riwayat makanan itu ada? Kayaknya tidak. Tidak ada ya. Jadi kalau ini sedikit sensitif sih pertanyaannya, apakah Nadia mengkonsumsi alkohol atau merokok seperti itu? Tidak. Tidak. Tidak ya semuanya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jadi di sini dokter meresepkan Nadia ini obat Aliskiren. Nah, Aliskiren ini itu obat untuk menurunkan tekanan darah pada pasien yang hipertensi esensial. Nah, hipertensi esensial ini sendiri itu merupakan jenis hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya secara pasti. Oke. Nah, jadi saat Nadia akan mengkonsumsi obat ini, mungkin Nadia akan merasakan beberapa efek samping seperti pusing, kepala terasa ringan, batuk, juga diare. Juga Nadia juga bisa merasakan kelelahan. Nah, jadi saran saya ketika mengkonsumsi obat ini baiknya di malam hari. Dan juga kalau misalnya sedang tiduran atau sedang duduk begitu, jangan langsung berdiri, tetapi bangunnya itu pelan-pelan. Takutnya nanti jatuh atau cedera karena kan efek samping utamanya itu pusing. Nah, seperti yang sudah dokter jelaskan ke Nadia kan, kalau obat ini diminum 1 kali sehari pada waktu yang sama, nanti diminumnya di malam hari, kemudian bisa diminum setelah atau sebelum makan. Nah, jika dirasa ada efek samping yang sudah mulai mengganggu atau tidak kunjung reda, Nadia bisa langsung ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat untuk melakukan pemeriksaan. Apakah ada yang ditanyakan? Jadi kan obat ini dikonsumsi 1 kali dalam sehari. Kalau misalnya hari ini mungkin saya nggak bisa minum obat, terus lupa minum obat, apakah pada besoknya nanti saya akan minum 2 obat atau bagaimana? Tidak perlu. Jadi itu sesuai anjuran dokter atau sesuai anjuran dosisnya itu harus 1 kali sehari. Apakah ada kesulitan dalam menggunakan obat? Tidak. Tidak. Nah, dan ya obat ini itu harus ditelan secara utuh. Nanti ditelannya dengan air putih, tidak boleh digerus dan tidak boleh digigit. Apakah Nadia ada pertanyaan? Kenapa obatnya ditelan langsung seperti itu? Jadi kenapa obatnya itu harus diminum secara utuh, tidak boleh digerus? Karena nantinya kalau digerus, efek dari obatnya itu tidak akan maksimal. Nantinya efeknya jadi lebih kecil, tidak akan berefek nantinya ke Nadia. Nah, kemudian apakah Nadia memiliki kotak penyimpanan obat di rumah? Belum ada sih. Belum ada. Jadi nanti Nadia siapkan kotak penyimpanan obat, terus obatnya disimpan di situ ya. Dan hindari jangkauan dari anak-anak dan paparan sinar matahari langsung. Sebagai tambahan juga, Nadia harus jaga pola makan dan juga gaya hidup. Hindari makanan yang berlemak dan yang mengandung garam tinggi. Usahakan untuk mengkonsumsi buah-buahan, biji-bijian, sayuran ataupun kacang-kacangan. Dan saya sarankan untuk melakukan olahraga secara rutin. Sehari itu bisa lakukan 30 menit atau dalam seminggu bisa 150 menit. Baik. Apakah masih ada yang ditanyakan atau ada yang dibingungkan? Silakan. Saya tidak ada. Jadi mungkin saya bisa minta tolong Nadia untuk mengulangi informasi yang saya berikan secara singkat. Jadi obat ini untuk menurunkan tekanan darah dan dikonsumsi 1 hari 1 kali di waktu malam sebelum atau sesudah makan. Kalau lupa minum, jangan kasih double dosis di hari selanjutnya.
Baik, karena saya rasanya dia sudah paham, mungkin sesi konseling pada hari ini bisa diakhiri. Jangan lupa untuk selalu mengontrol tekanan darah dia di puskesmas ataupun di rumah sakit. Nah, sebelumnya mungkin dia bisa tanda tangan di sini. Baik, terima kasih. Ini obatnya. Baik, terima kasih waktunya media untuk sesi konseling saat ini. Ini kartu kontak apotek kami. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai obat, silakan untuk menghubungi apotek kami. Terima kasih. Semoga cepat sembuh ya. Iya. Hati-hati di jalan. Baik. Hipertensi esensial merupakan jenis hipertensi yang tidak diketahui penyebab pastinya. Kebanyakan terjadi pada usia 40-an, namun sekarang ini banyak anak muda juga mengalami hipertensi jenis ini. Kenapa? Karena gaya hidup modern adalah penyebab salah satunya meningkatnya risiko hipertensi di kalangan anak muda. Pola makan tinggi garam, lemak, rendah serat, aktivitas fisik yang minim akibat kebiasaan sedentari, dan tatapan mata yang penuh harap. Apoteker hadir bukan sebagai penyedia obat, namun juga sebagai penjaga harapan dan juga pendamping yang setia. Melalui konseling obat, apoteker mengajak benang empati dan pengetahuan untuk memastikan pasien memahami setiap dosis obat, setiap efek obat, dan juga setiap langkah menuju kesembuhan. Bukan sekedar tugas, melainkan panggilan jiwa untuk memastikan setiap individu merasakan sentuhan kepedulian di tengah kerentanan dan juga mengubah obat sebagai sinar optimisme dalam perjalanan kesehatan mereka. Stres akibat tekanan kerja atau studi dan juga kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol merupakan faktor risiko utama. Sayangnya banyak anak muda yang tidak menyadari bahwa gaya hidup mereka merupakan dampak buruk bagi kesehatan mereka di masa depan.